Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputumi Abdul Puspita, nomor absen 31 dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit perjalanan hidup Shigeru Uno. Biodata Shigeru Uno, lahir 26 September 1918 di Furano, Hokkaido, Jepang. Meninggal 25 Agustus 2014, umur 95. Pihak Kekaisaran Jepang 1939 sampai 1945. Kekaisaran Indonesia 1945 sampai 1949. Dinas atau cabang TNI Angkatan Darat. Masa dinas 1939 sampai 1949. Pangkat mayor, pertempuran atau perang Revolusi Nasional Indonesia. Rahmat Shigeru Uno, 26 September 1918 sampai 25 Agustus 2014, adalah seorang tentara Jepang yang membela dan memihak Indonesia. Saat Jepang kalah oleh sekutu, Rahmat Shigeru Uno menjadi salah satu orang dari pasukan yang menolak pulang ke Jepang dan memilih bergabung dengan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Mereka dikenal sebagai Komando Elit Pasukan Gerilya Istimewa atau PGI yang berada di bawah pasukan Untung Surapati. Saat Jepang takluk pada Perang Dunia II, banyak tentaranya yang menduduki Indonesia melakukan harakiri demi menjaga kehormatan. Namun ada pula mereka yang memilih untuk tetap hidup dan tinggal di bekas negeri jajahan itu. Mereka bahkan ikut berperang dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Shigeru Uno. Keputusannya untuk ikut berjuang bersama tentara Indonesia ia ambil setelah melihat perang yang mengerikan antara pihak sekutu dengan pejuang Indonesia di Bandung. Saat dipindahkan ke Yogyakarta pada awal 1946, dia bertemu dengan Tatsuo Ichiki. Mulai saat itu mereka bertekad untuk membebaskan Indonesia dari tangan penjajah dengan berjuang di garis depan. Shigeru Uno lahir di Hokkaido, 26 September 1918. Dia menjadi satu dari 1.000 tentara Jepang yang ikut berperang di pihak Indonesia melawan sekutu. Dalam buku berjudul Memoir Rahmat Shigeru Uno, bekas tentara Jepang yang memihak Republik, dia menjelaskan alasan para tentara Jepang itu memilih bertahan adalah karena Kaisar Jepang pernah berjanji untuk memberi kemerdekaan dan membebaskan Indonesia dari penjajah Barat. Indonesia sudah banyak membantu Jepang, sehingga Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Tapi sebelum dapat mewujudkan janji itu, Jepang sudah kalah pada sekutu. Kami sangat marah dengan itu. Seharusnya kami atau tentara Jepang tetap di Indonesia, kata Shigeru Uno. Saat menghadapi sekutu, Shigeru Uno berjuang bersama pasukan pemuda desa yang dilatihnya. Pada saat memimpin pasukannya untuk menyerang markas tentara Belanda di Mojokerto, dia memberi komando menyerang sehingga para pemuda itu memberondong markas Belanda itu dengan senjata. Namun Belanda langsung memberikan serangan balik. Di saat itulah Uno terkejut karena tak ada suara tembakan lagi dari pasukan Indonesia. Ternyata para pemuda itu tengah bersembunyi ketakutan di dalam lubang persembunyian. Oleh karena itu dia berteriak marah pada para pemuda itu di tengah desingan peluru. Namun dalam memoarnya, Uno mengenang peristiwa itu sebagai kejadian yang lucu. Saking marahnya saya waktu itu, saya marah-marah pakai bahasa Jepang. Coba di antara pemuda itu siapa yang mengerti bahasa Jepang? Kenang Shigeru Uno. Setelah perang usai, pada tahun 1950, Shigeru Uno menetap di Kota Batu, Malang, dan menikahi seorang wanita Indonesia bernama Darkasih. Saat hendak dijodohkan oleh sahabatnya, Sugiyama, Uno bingung. Dia pun mengatakan pada Darkasih, apakah mau menikah dengan orang Jepang yang miskin, tidak punya apa-apa, dan tangannya buntung. Untung saja Darkasih mau menerima lamaran itu, dan mereka resmi menjadi sepasang suami istri. Pada saat menjalani bahtera rumah tangga, kehidupan Uno dan Darkasih sempat diwarnai kesulitan ekonomi. Uno bekerja apa saja, mulai dari bertani apel, berternak ayam, hingga menjadi tenaga pengaman di Jakarta. Untungnya dia ditolong Jenderal Sumitro yang pernah berjuang bersamanya pada waktu Perang Kemerdekaan. Dia pun diterima bekerja di perusahaan Jepang di Jakarta.
Pada saat memutuskan tinggal di Indonesia, Shigeru Uno sempat mengirim surat ke negeri Jepang beserta helai rambutnya dan mengatakan bahwa dia telah tewas. Namun rupanya pihak keluarga Uno tak percaya bahwa dia telah meninggal. Hingga akhirnya pada tahun 1952, dia dipanggil konjen Jepang di Surabaya dan berhasil tersambung kembali dengan ibunya. Namun Uno menjelaskan pada keluarganya kalau ia menolak untuk kembali ke Jepang. Dia mengatakan sudah memiliki anak dan istri di Indonesia. Pihak keluarga bisa menerima dan sang ibu meminta Uno mengganti nama anak pertamanya yang bernama Tuti dengan nama Atsuko. Papi atau Shigeru Uno terus menjalani komunikasi dengan orang tua dan saudara-saudaranya di sana. Dia beberapa kali berkunjung ke Jepang, tapi menolak pindah dari Indonesia karena merasa rumahnya di sini, kata Erlich Uno, putra dari Shigeru Uno. Pada tanggal 25 Agustus 2014, Shigeru Uno mengembuskan napas terakhirnya di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Selama 70 tahun tinggal di Jawa, jiwa Jepangnya tak pernah luntur. Bahkan dia tetap bisa menyanyikan lagu Kimigayo tanpa pernah salah. Saat menyambut tamu, dia sering mengenakan chanskanko, pakaian tradisional Jepang semacam kimono yang menyerupai jaket. Selain itu, dia selalu bersemangat ketika menceritakan tentang masa-masa perjuangannya saat berjuang bersama tentara Indonesia melawan Belanda. Erlich mengungkapkan kisah yang sering ayahnya ceritakan pada dia bersama saudara-saudaranya. Yang paling sering diceritakan Papi adalah saat Papi melawan tentara Belanda. Dengan pedang samurai waktu itu Papi cuma berdua. Tentara Belanda yang tewas 20-an, kata Erlich. Alasan saya memilih tokoh Shigeru Uno untuk dipresentasikan yaitu beliau adalah sosok prajurit Jepang yang memilih tetap tinggal di Indonesia untuk berjuang dan mempertahankan kemerdekaan.